wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini video yang gue buat, gue mau mau ngejawab pertanyaan teman-teman gimana caranya sistem gravitasi ini berfungsi gitu ya teman-teman. Buat teman-teman yang udah nonton video gue, makasih banyak. Dan sebelumnya gue minta maaf karena gue baru sempat bikin konten ini buat ngejelasin gitu gimana caranya ngaktifin gravitasi ini dan sistem kerjanya ya teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman tonton video sampai selesai biar teman-teman bisa ngerti kalau memang ada kekurangan dari video gue atau dari cara gue membuat sistem ini. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Nah, untuk pipanya sendiri dia cuma gini doang ya teman-teman modelnya. Untuk pipanya sendiri gini doang. Dia bentuk huruf gini ya, bisa yang bisa. Nah, yang di kolamnya itu dia bisa mungkin harus lebih panjang dan ke chambernya itu dia lebih pendek ya teman-teman, kayak gini. Untuk pipanya kayak gini, nah, teman-teman harus nyediain ini dua pipanya buat nutup ini. Dua ya teman, kalau bisa dua, cuman berhubung buat cuma ada satu, ini satunya hilang. Nah, ini pakai plastik ini teman-teman. Nah, caranya gimana supaya air yang di kolam ini pindah ke chamber. Nah, ini pipa ini lu isi air sampai penuh, Oke. Pipa ini lo isi sampai penuh. Kalau bisa jangan sampai ada udara. Nah, ketika lo udah isi sampai penuh, lo tutup pipanya. Dua-duanya ya teman-teman. Entar itu pipa ini dulu dikasih. Nah, berhubung cuma ada satu, jadi gua pakai plastik buat tutup. Usahain air yang masuk ke dalam pipa ini jangan sampai ada udara ya teman-teman, jadi full air semua. Nah, setelah pipa ini keisi air semua, teman-teman bisa langsung masukin pipanya ke chamber ini. Tapi sebisa mungkin jangan sampai pokoknya usahain gimana caranya supaya air yang ada di dalam pipa ini ketika disambungkan ke chamber ini udara nggak sampai masuk teman-teman. Ingat ya teman-teman. Nah, ini pipa yang lebih pendek ini posisinya ada di chamber, yang lebih panjang ada di kolam. Jadi caranya gini teman-teman. Biasanya gue tuh cepet. Pokoknya secara cepat pindahin ya teman-teman, secara cepat gitu, biar nggak ada udara masuk. Nah, setelah ini udah nyambung, teman-teman bisa buka tutup yang ada di chamber. Sama yang ada di chamber buka. Setelah itu baru yang di kolam. Nah, udah kayak begini, ini udah langsung aktif teman-teman. Nah, ini udah aktif nih. Udah aktif. Airnya ngalir keluar ke sini. Nah. Jadi otomatis air yang ada di dalam kolam ini, pindah ke sini, pindah ke chamber pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, dari chamber keempat baru pakai mesin teman-teman untuk dikembaliin lagi ke kolam kayak gini.
Nah ini teman-teman juga ada yang nanya ya, Bang itu ikannya nggak pada kesedot gitu, pipanya kan gede nih. Nah jadi supaya ikannya nggak kesedot, gue ngakalinnya tuh pakai waring. Nah waring kayak gini teman-teman nih, ini pakai waring ya, supaya ikannya nggak kesedot. Nah terus buat teman-teman yang nanya, Bang kalau seandainya mati lampu, air yang ada di chamber luber atau enggak? Udah pasti enggak ya teman-teman ya. Asalkan ya teman-teman, asalkan posisi air, ketinggian air kolam ini itu enggak ngelebihin batas nih. Posisi ketinggian air kolam ini enggak ngelebihin batas tinggi chamber ini teman-teman. Nah untuk di video gue yang sebelumnya itu kan, kemarin itu kan kolam terpal tapi chambernya juga pakai terpal gitu, jadi chambernya itu sejajar gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau misalkan mati lampu itu otomatis dia air yang ada di chamber ini itu bakal menyesuaikan ketinggian airnya gitu, rata. Jadi yang di sini semisalnya segini airnya, yang di chamber juga bakal ngikutin segini. Nah nanti ketika listrik hidup gitu, mesin hidup lagi, dia tetap langsung otomatis fungsi lagi teman-teman. Nah berhubung ini kolam terpal tapi chambernya pakai ember, dia lebih rendah nih, embernya lebih rendah. Nah jadi usahain ketinggian airnya ini, ketinggian air yang ada di dalam kolam ini nih, itu tetap lebih rendah dari ujung chamber ini teman-teman. Nah jadi ketika mesin mati, otomatis kan mesin yang di sana nggak bekerja nih, tapi posisi air yang di sini tetap ngalir ke sini. Nah jadi ntar di ujung sana di setiap chamber ini itu airnya nggak akan luber karena dia menyesuaikan ketinggiannya, sejajar ya teman-teman. Jadi ketinggian air tetap sejajar gitu teman-teman. Nah sekarang kita coba matiin listriknya ya, matiin mesinnya. Gue cabut dulu. Nah ini posisinya mesinnya mati ya. Nah ini udah mati nih teman-teman ya, lihat nih. Nah dia nggak akan luber, airnya nggak akan luber. Nah berarti ini segini nih teman-teman nih, tuh batas maksimal airnya segini. Posisinya tuh jadi air yang ada di kolam ini sejajar dengan air yang ada di chamber ini gitu teman-teman. Kalau seandainya chamber ini lebih rendah ketimbang posisi air ini lebih tinggi gitu ya, chamber ini lebih rendah dari air ini, dia otomatis bakal luber teman-teman gitu. Nah lubernya itu sampai setara, sampai mensejajarkan posisi airnya gitu, baru dia berhenti lubernya teman-teman. Nah sekarang gue coba hidupin lagi mesinnya. Nah ini gue coba hidupin lagi nih mesinnya nih. Gue coba hidupin lagi mesinnya. Nah ketika mesin itu hidup, dia otomatis langsung balik kerja lagi nih sistem gravitasinya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah ribet-ribet buat ngulang dari awal lagi gitu. Nyopot pipanya, ngisi air ke dalam pipa, pindahin ke chamber, itu nggak perlu. Dia udah otomatis dia bakal bekerja lagi gitu. Nah kalau buat teman-teman yang nanya, Bang kok itu airnya bening banget gitu ya. Nah jadi sistem filtrasi gue ini di sini medianya tuh untuk chamber pertama ini kosong ya teman-teman. Untuk chamber keduanya di sini gue pakai nih biofoam, nih kapas putih ya yang ada di toko-toko ikan. Nah di bawahnya ini gue kasih karang jahe gitu ya teman-teman. Ini gue kasih karang jahe. Yang ini batu zeolit. Ini batu zeolit. Nah yang ini di ujung ini kosong, isinya mesin sama
lampu UV teman-teman. Nah ini yang ngebikin air ini bening tuh sebenarnya lampu UV. Kenapa gue bilang yang lampu UV? Kalau misalkan di posisi kebuka gini nih teman-teman, di posisi kebuka gini, di apa namanya, indoor, di outdoor gitu ya, dia air ini bakal hijau. Air ini bakal hijau. Air ini bakal hijau karena lumut ya teman-teman. Jadi karena ada UV, gitu. Fungsinya UV itu buat ngebunuh maksudnya mematikan alga gitu, lumut-lumut yang berterbangan di dalam air ini teman-teman. Gitu. Makanya gue pakai UV biar lumut-lumut yang berterbangan di air ini dia nggak ada ya teman-teman. Jadi lumutnya ya nempel di itu aja, di dinding itu aja tuh, kayak gitu tuh, dinding itu aja. Nah kayak gini nih. Jadi airnya tetap bening kan? Airnya tetap bening. Kelihatan nggak sih? Nah tetap bening airnya. Nah jadi kalau misalkan untuk pembersihannya, gua cuman ngebersihin ininya aja, filternya aja gitu. Palingan enggak kalau untuk perawatannya aja gue sering ngebersihin biofoam ininya aja gitu. Untuk perawatannya aja gitu ya. Biofoam ininya gue bersihin. Itu kalau misalkan udah lama banget gitu baru gue ganti biofoamnya. Untuk yang lain-lainnya enggak. Kecuali kalau misalkan kayak sebulan atau 2 bulan sekali gue bakal bersihin chamber ininya aja. Ini yang bagian sini jarang gue bersihin gitu. Untuk penggantian airnya kalau gue itu modelannya ya paling ya gitu, overflow gitu kan. Nah ini kan ada batas ketinggiannya nih, batas ketinggiannya cuman ketinggian nih, ini batasnya ada lubang-lubang kecil gue bikin, jadi sambil gue isi otomatis ntar dia airnya naik kebuang sendiri. Itu paling berapa menit lah gitu, kayak di video pertama aja teman-teman. Sistemnya selalu kayak gitu, jadi gue nggak pernah nguras total gitu, nggak pernah nguras total kolam gue. Oke, buat teman-teman semua, mungkin itu aja yang bisa gue jelasin di di kolam terpal dengan sistem 4 chamber, dengan sistem gravitasi 4 chamber gini ya teman-teman ya. Sekali lagi gue mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah-salah kata atau mungkin penjelasan gue ya ada yang kurang jelas. Kalian bisa tulis di komentar. Insya Allah nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua itu bisa gue jawab ya teman-teman, walaupun nggak semuanya gitu ya teman-teman. Sekian dulu video dari gue, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.